会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味。不和别人玩暧昧，只与你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。萨瓦迪卡，萨瓦迪卡。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。萨瓦迪卡。Letakkan di sini saja ya. Iya, baiklah. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Cece, letakkan di sini ya. Aku pulang dulu ya. Pulang dulu. Bantu aku bawa barang masuk ke dalam. Kita makan bersama. Aku tidak mau makan. Oh, Socha. Oh iya. Ayo, ada apa? Hah? Tolong buka jendela itu. Ada sedikit bau apa? Kenapa harus buka jendela? Di luar itu banyak debu. Aku ke dalam dulu ya. Bawa masuk ke dalam. Ayo. Kenapa kau menurun sekali? Oh, Socha. Ya. Ada apa? Spray dan selimut sudah lama tidak diganti. Baunya apak. Aku akan bawa dan mencucinya. Di dalam kotak besar itu ada yang baru dicuci kan? Tolong keluarkan ya. Lalu kita ganti yang baru. Oh, Supaya baunya tidak apak dan baunya bersih. Jadi kan nyaman Baiklah. dipakainya. Ada bagusnya bau apa? Artinya setiap malam pulang ke rumah. Tidak bisa begitu. Aku mau ke toilet dulu ya, sebentar. Iya. Kemarilah. Aku pernah bilang padamu, kau masih ingat kan? Sudah bertingkah seperti pemilik rumah. Tidak pernah mendengar omongan orang tua. Hei, apa-apaan kau? siapa yang orang tua? Siapa? Aku biarkan dia dulu. Malam ini akan kuberitahu. Besok dia tidak akan begitu lagi. Teruslah berbohong padaku. Lihat saja. Kak Ceng, Ah, selimut tadi tolong bawa ke sini. Aku mau sekalian mencucinya. pergi sana. Dia memanggilmu. Hei, kenapa harus aku? Dia akan segera datang. Bodoh. Tidak berguna. Sangat tidak berguna. Baiklah, Pai Huang. Hari ini aku telah merepotkan. Aku ini siapa? Malah membantumu pindahan rumah. Aku lelah. Kau tidak memindahkan apa-apa. Tadi kan ada pekerja yang membantu. Aku memberikan perintah kepada mereka. Harus kerja juga. Hei, coba lihat. Barang-barang yang akan kita beli di supermarket, lihat ada yang harus ditambah atau tidak. Obat kuah, permen karet, obat semprot mulut. 3 barang ini bukannya sama? Ya tidak sama, obat kubur itu. Setelah kau makan, tidak bisa langsung menyikat gigi, jadi harus menggunakan obat kubur. Lalu permen karet. Kadang-kadang kan untuk nafas yang segar harus mengunyah permen karet juga. Dan ini obat semprot mulut. Di saat kau tidak bisa menggunakan keduanya, kau bisa menggunakan obat ini. Baik, aku akan dengan kamu. Lihat lagi. Cepat. Parfum, deodoran. Aku tidak memakainya. Parfum wajib dipakai. Kau ini kan desainer terkenal, kenapa tidak menggunakan parfum? Kalau deodoran, dipakainya di sini, di sini. Kalau kau pakai baju akan ada bercak keringat, tidak enak Aku dilihatnya. tahu. Ayo, makan satenya. Ayo, makan. Satenya enak sekali. Ini. Aku berikan saran ya pada kalian ini. Makanan-makanan yang dibakar jangan terlalu sering dikonsumsi, apalagi ditambah dengan minuman. Kolesterolnya sangat tinggi, mudah terkena stroke. Kalau sudah tua akan menderita. Kalau tidak dicoba, kau tidak tahu rasanya. Ayo makan. Sate buatan mereka enak sekali. Ayo makanlah. Aku sudah pernah makan, dulu aku sering makan. Hah? Jadi, dengar ya, kalian harus mengurangi konsumsi makanan begini. Kau tidak lihat, belakangan ini banyak berita daging kambing adalah kambing palsu, kebanyakan daging tikus. Daging apa?
Mana ada gigiku sebanyak itu. Jangan dengarkan dia. Kalian tidak percaya. Mereka itu sudah membuat beritanya, tempat liputannya, di dalam gudang semuanya daging yang sangat menjijikan. Tunggu. Jika kau tidak makan sate, kau makan ini saja. Ini hasil karya perusahaan kami. Idenya dari Ceci. Kata-katanya adalah, makanan ini dipadukan dengan bir, maka akan menghasilkan listrik. Karena kata-kata itu membuat makanan ini menjadi sangat laku dan juga terkenal di mana-mana. Sekarang kantong kertas ini bahkan sudah keliling dunia. Benarkah? Benar. Hebat sekali. Tapi ide iklanmu ini tidak begitu bagus ya. Kantong kertas ini sudah ada di seluruh dunia, sudah menyebabkan banyak sampah, tidak ramah lingkungan. Lain kali idenya lebih baik. Ku beritahu, kalau mau mencari Cece, tidak segampang yang kau pikirkan. Dia adalah gunung emas, perkataannya adalah perak, orang berbakat. Orang berbakat sepertinya tidak akan makan. Oh ya, kau menjual pakaian dalam, Pak? Iya benar. Kakak Chen, kalau pacarmu membeli pakaian dalam, beli di tokoku saja. Semuanya itu barang Perancis. Nanti aku berikan diskon. Aku tidak punya pacar. Iya. Oh ya, apa kau juga menjual pakaian dalam pria? Ada. Di tokoku menjual pakaian dalam pria yang unik. Ada yang berbentuk gajah. Kalau kau mau, aku berikan. Gajah. Aku menyukai monyet. Ada monyet ya? Nah, sudah. Pai Ho ini pria yang sangat menjanjikan. Dia tidak mau mencari wanita. Kau jangan salah sangka. Kau tahu tidak? Hah? Di daerah utara saja dia punya 2 studio foto. Bisnisnya sangat bagus. Hah? Dan 2 studio foto itu banyak dicari orang. Dia ini sukses. Benarkah? Tentu saja benar. Itu biasa saja. Iya. Ayo. Ayo. Berarti aku dengan Kak Chen ada di satu bidang yang sama. Kenapa kita berada di satu bidang? Coba lihat, kau buka studio foto, aku buka toko pakaian dalam. Dan kita biasanya akan mencari foto model. Ya, foto contoh-contoh pakaian dalamnya. Kalau aku perlu kan aku bisa gunakan studio. Bisa kerjasama. Boleh, tidak masalah. Sehari 4.000 yuan. 4.000 yuan, mahal sekali. Aku pikir dengan hubungan kalian berdua, aku bisa dapatkan gratis. Aku mengandalkan studio itu untuk mencari nafkah. Walaupun kita berdua ini saudara, tetap kita harus hitung-hitungan. Kau saja yang memberiku gratis, ya kan? Itu bisa membantuku membuat perencanaan sebuah iklan. Studionya menghasilkan uang. Kalau aku diberikan gratis, aku bisa diskon 50%, ya kan? Aku juga tidak akan berikan uangku. Kau masih berani minta uang? Aku tidak akan berikan sedikit pun. Kau masih berani? Iya. Tidak mau uang. Makanya. Kakak Cheng, di studiomu sering ada artis terkenal tidak? Atau ada foto model yang melakukan pemotretan di sana? Sering ada. Kau akrab dengan mereka? Ada yang akrab dan ada yang biasa saja. Kenapa? Kenalkan aku ya. Mereka bisa memakai pakaian dalam tokoku dan membantuku mempromosikannya. Ini kan termasuk iklan. Sauce, aku pintar berbisnis kan? Aku punya otak bisnis kan? Ya ada. Hei, aku akan semprotkan parfum agar kau tahu selera parfumku. Di rumah ada parfum. Waktu aku ulang tahun mereka membelikannya. Aku tidak suka memakainya. Parfummu tidak enak. Aroma apa itu? Sangat bau. Pria pakai parfum itu sangat berkelas setelah disemprotkan ke badan. Para wanita akan seperti lebah mendekatimu nanti, ya kan? Jangan sembarangan bicara. Memang manfaatnya begitu besar. Benar. Kakak Cheng, aku belikan sekalian ya. Aku akan pilihkan untukmu. Berikan aku parfum. Nanti aku belikan. Asalkan studionya gratis untukku. Lebih baik aku bau. Kalau bau tidak akan dapat pasangan. Aku tidak ingin mempunyai pasangan. Wah, kau sangat pelit ya. Kenapa aku bisa menyukai dia? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu tapi menikah dengannya. Bagaimana aku menikah bukan kau sudah tahu. Ceci, aku beritahu padamu. Ini tidak boleh. Kau harus berpisah dengannya. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku yang akan melakukannya. Apa yang kau lakukan? Ada apa? Kenapa aku tidak menyukainya? Hei, begitu masuk ke rumahmu langsung memberi perintah. Sangat akrab dengan siapa saja. Mau menggunakan studioku dengan gratis. Mengapa harus gratis? Pintar mengambil keuntungan. Kalian suka minum yang rasa apa? Apa saja boleh. Silakan saja. Belilah yang kau suka. Kakak Cheng, kau suka minum yang Apa mana? saja? Apa saja ya? Iya. Dia itu hanya bercanda saja. Jangan dianggap serius. Sudahlah. Dia tidak mungkin bercanda. Dia
sangat serius. Dia menyuruhmu memberikan sebuah perencanaan kepadanya. Apa dia tidak tahu biaya yang dibutuhkan sebuah perencanaan? Ha? Bicara asal saja, aku akan... Aku ini suaminya. Kalau bukan aku yang membantunya, siapa lagi? Aku rela. Nah, jika itu rela, itu urusanmu. Aku kesini membantu pindahan karena kau adalah temanku. Makan sate bakar, dia ngomel. Sekarang malah menyuruhku menemani belanja. Kenapa? Hah? Begitu buka mulut, Kakak Jam bisa membantu aku menarik itu jika ada tamu. Aku akan memberimu komisi. Melakukan tawar-menawar, itu adalah keahlianku. Coba bayangkan saja, dia mau bersaing denganku. Apakah itu mungkin? Oh, Saucia, malam ini kita masak makanan ini ya. Kau pasti belum pernah makan yang merah, kan? Beli saja yang kau inginkan. Tidak usah berpikir untuk berhemat, ha? Santai saja. Jangan belikan punyaku. Jika kau ingin bantu, maka bantulah. Tapi kalau kau tidak mau, anggap saja kau tidak mendengarnya. Dia tidak memaksa untuk melakukannya. Iya. Cici, aku merasa pernikahanmu terlalu tergesa-gesa. Aku beritahu ya, masalah pernikahan ini belum ada yang tahu. Jadi juga sampai tersebar, maka semuanya darimu. Hah? Kenapa aku yang melakukannya? Bukan aku yang menyebarkan berita itu, dia yang melakukannya. Kenapa? Karena kau sangat penurut padanya. Dan akhirnya, dia akan berkata, oh Soce, aku ingin mengumumkan pernikahan ini. Beranikah kau bicara tidak? Kau ini suami yang takut istri, sangat penurut. Cici, aku katakan padamu, habislah kau sekarang. Percaya, kau akan mati di tangan dia. Kamu banyak bicara, ya? Permisi. Ini, aku tidak bisa berkata baik. Pokoknya dia tidak cocok denganku. Dia sangat licik dan juga cerdik. Cepat masuk. Tutup pintunya. Sepertinya kau itu makannya tidak teratur. Tidak baik kan untuk kesehatan, apalagi kau tidak makan sarapan. Gampang terkena batu empedu. Lain kali aku akan membuatkanmu sarapan ya. Kau coba nanti buatanku. Tapi makanan buatanku agak pedas. Sepertinya tidak akan cocok. Lain kali, kalau kau bicara tolong diperhatikan. Ada apa? Kau tidak bermaksud begitu, tapi orang yang mendengarnya akan tersinggung. Kau tahu kan, kadang-kadang kau merasa tidak ada apa-apa, tapi orang yang mendengarnya tidak akan menyukainya. Hah? Memangnya ada apa ini, hah? Cing Tapai. Si Cing Tapai itu, sini aku beritahu. Ayo sini. Cing Tapai itu biasanya dia kelihatan tertawa-tawa saja. Bisa diajak bercanda. Jangan membicarakan masalah uang. Orang ini sangat peduli pada uang. Apa saja yang kau katakan berhubungan dengan uang, maka akan dimasukkan ke dalam hati. Kapan aku membicarakan masalah uang dengannya? Kau bukannya mau pakai studio dia dengan gratis. Kau menyuruhnya membeli pakaian dalam. Menurut pandangan dia, kau ini mencari keuntungan. Ya ampun, gara-gara itu. Itu aku hanya bercanda. Dia sangat pelit, aku hanya asal bicara saja. Aku tidak banyak berpikir. Kau mungkin hanya asal bicara, tapi orang tidak menganggapnya begitu. Kita ini suami istri kan? Aku tidak masalah kalau kau ingin mengambil keuntungan dariku. Tapi dia itu kan orang luar. Ya, aku pikir kalian berdua sudah seperti saudara. Sudah berteman dari kecil. Dia juga bilang, kalau ada masalah apapun, cari saja dia. Dia akan membantuku. Ya, ini kan baru masalah kecil. Rupanya dia kemarin tidak senang. Katakan padaku, aku tidak akan menggunakan studionya ya. Aku bisa mengeluarkan uang untuk menyewa studionya juga. Di Beijing, begitu banyak tempat menyewa studio. Kenapa harus menggunakan studio dia? Orang itu menyebalkan. Aku tidak suka dengannya. Kau ini... lihatlah, aku hanya cerita padamu, kau sudah marah-marah begini. Sifatku memang seperti itu, mau apa? Pokoknya aku sudah mengingatkanmu ya. Lain kali tolong diperhatikan, Cuar, oke? Oh, aku juga memperingatkanmu ya. Lain kali jangan ajak dia ke rumah kita. Dia tidak suka melihatku, aku juga tidak suka melihatnya. Kau ini bagaimana? Dia itu kan teman baikku. Kalau ada yang kau ingin bicarakan dengannya, bicarakan saja di luar. Jangan bicarakan di sini, ya. Kalau keluar, jangan makan makanan yang dibakar terus. Tidak baik untuk pencernaanmu nanti. Lihat perutmu itu, sudah buncit begitu. Baiklah, aku usahakan. Bukan mengusahakan, tapi harus berjanji. Aku memperbaiki kebiasaan hidupmu yang buruk itu. Aku tahu. Baiklah. Masukkan barang ini semuanya. Letakkan di sana ya. Ya, baiklah. Aku mau mandi duluan ya.
Iya, sudah mandilah. Kenapa? Apa perlu aku siapkan airnya? Atau kalau perlu aku mandikan? Aku takut kau itu mengintip. Kau anggap aku ini apa? Seorang pria yang tidak pernah aku percaya. Iya, baiklah. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau ada waktu kau jenguk ke Guru Fan. Kenapa kau berdiri di situ? Hanya kurang satu tendangan lagi. Bolanya akan masuk, tahu? Angkat bokongmu. Waktu tidur dipeluk di muka, sekarang diletakkan di bokong. Kenapa kau seperti itu, hah? Ayo. Ih. Kenapa kau seperti ini? Apa yang kau lakukan? Aku sudah nonton bola. Aku sudah mau tidur, sekarang di luar saja. Kau bisa lihat bola di ruang tamu kan? Jangan di sini. Kau memang keterlaluan. Tunggu sebentar. Apa yang kau minum itu? Minumlah. Kau kan sudah sikat gigi, kenapa minum ini lagi? Kau tidak lihat berita di TV ya? Minuman yang bersifat asam tidak baik untuk kesehatan. Minuman ini bisa digunakan untuk membersihkan kamar mandi. Bisakah kau tidak terlalu mengaturku? Kenapa setelah kau datang ke rumahku, maka pencernaanku disamakan dengan kamar mandi? Aku tidak boleh minum semua minuman, hah? Ini semua kan demi kebaikanmu, dengarkan omonganku. Aku ini peduli denganmu. Memangnya ada orang sebodoh itu? Mantan pacarku, aku mengaturnya dengan baik dan benar. Mantan pacarmu yang itu, yang menggunakan uangmu untuk kehidupan sehari-hari, makanya kau bisa mengaturnya? Kau malah membicarakan orang lain, kau bicarakan dirimu saja. Ayo bawa sini. Ambillah. Apa ini? Tidur di sofa, aku mau istirahat. Selamat malam. 云场上，感谢上帝的一幕。 Yang dikatakan Cheng Taba itu benar. Aku sudah mendapatkan karma. Ada apa? Aku mencarimu sebagai pasangan hidup. Akhirnya aku membuat diriku sendiri tidur di ruang tamu. Pernikahan impianku bukan seperti ini. Pria ini kelihatannya memang sangat gagah. Tapi di dalam kehidupan nyata sangat kotor, sangat bau. Ya ampun. Kelihatannya sangat lembut. Tapi di rumah sangat kasar. Dia juga pemarah orangnya. Ini tidak benar. Aku punya surat nikah. Dia adalah istriku. Hari ini adalah malam pertama hari pernikahanku. Kenapa aku harus tidur di sofa? Tidak bisa. Aku harus tidur di kamar. Ada apa? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Nonton TV-nya sudah, sekarang mau tidur. Bukannya kau tidur di ruang tamu? Ya, aku mau tidur. Lalu kenapa aku harus tidur di ruang tamu? Kau tidur di sini, aku tidur di situ. Kau ini kan istriku. Kita berdua tidur di ranjang. Tunggu. Ketika aku pindah ke sini, kita punya 3 lembar surat perjanjian, kan? Ada apa denganmu? Mau mengingkarinya ya? Bukan begitu. Sekarang dengarkan aku. Kau menyuruhku pindah kemari. Kau tidur di ranjang dan aku tidur di ruang tamu. Jadi buat apa kau pindah kemari? Tapi kita punya kehidupan yang berbeda, kan? Apakah kau ini menganggapku suami? Keadaan kita berbeda. Bagaimana kita mendapatkan surat nikah kita? Kau tahu dengan jelas. Kau jangan bilang begitu. Jangan memaksaku. Siapa? Aku tidak memaksamu. Cepat tidur. Sekarang sudah jam berapa? Ayolah. Siapa yang menyuruhmu naik ke atas Aku sudah ranjang? mengantuk. Aku sudah ngantuk. Kau tidur di sana Ayolah. saja. Sudahlah, ayo tidur. Ih, aku tidak mau tidur Sudahlah, denganmu. kau tidur di Sana sini, aku pergi. juga tidur di sini. Pergi. Pergi. Kita berdua, kalau mau bicara jangan main tangan begitu. Tadi aku bicara dengan sopan, tapi kau tidak mau dengar. Dengar. Kasusmu pura-pura hamil. Kau mencubit mulutku. Pada saat itu aku berpikir kau telah melukaiku. Aku telah memaafkanmu. Hari ini aku baru tahu, kau punya kebiasaan memukul orang.
Menghadapi orang sepertimu itu harus dengan tindakan, tidak bisa dengan kata-kata saja. Apa yang kau katakan hari ini tidak berguna. Aku mau tidur di ranjang. Ya sudah, tidur sana. Apa yang kau lakukan? Hah? Hei, mau kemana? Mau tidur di luar. Baik. Pria yang baik tidak akan ribut dengan wanita. Sekarang tidurlah di sini. Aku mau keluar. Aku benar-benar takut denganmu. Seharusnya begitu dari awal. Kenapa harus ribut? Kamar mandi bocor, lampunya juga rusak. Hei! Sepertinya semalam habis kemasukan tikus besar. Rumah ini benar-benar sangat kotor. Hah? Apa itu benar? Ada apa? Pahaku. Oh. Apa yang kau lakukan? Nonton TV? Memencet remote? Kau tidak punya tangan? Tanganku tidak sampai. Ya bangun. Aku hanya ingin memencet remote. Pemalas ya. Kau ini sangat pemalas. Ya ampun, kau ini kenapa kau begitu kotor? Rumah yang sangat bagus kau buat jadi seperti ini. Ayo cepat bangun. Kamar mandi bocor, kloset juga bocor, lampu juga rusak. Kamar mandi bukannya bocor, tapi ada yang tersumbat di tempat pembuangan air. Makanya dia tertutup. Sekarang bukalah tutup pembuangan airnya. Buka tutup pembuangan air, masukkan tanganmu ke dalam air, tekan tutupnya. Kau ini benar-benar kacau. Kalau lampu rusaknya semalam, aku belum sempat menghubungi bagian pemeliharaan. Cepat bangun. Lihat ini aku bekerja. Kau tidak malu hanya tidur saja. Lagi pula kau itu kan masih muda. Ada apa? Aku mengubah rencana kerja. Aku katakan padamu ya. Apa pernah kau melihat ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh komputer? Betis membesar, lengan membesar. Orang-orang sepertimu itu tidak bisa begitu saja. Kurang olahraga jadi tidak sehat. Mulai hari ini, aku tiap hari menemanimu berlatih selama 1 jam ya. Kau ini keterlaluan. Ini demi kebaikanmu. Mantan pacarku itu, karena bantuan dariku, badannya sekarang sudah berotot. Jangan bahas tentang mantan pacarmu. Aku cemburu. Lihat kau tidur di sini seperti sebuah gumpalan besar. Ayo cepat bangun. Lihat lemak tubuhmu ini. Lihat ini. Coba lihat. Sudah. Cepat bangun. Ternyata benar ucapan Tampai. Mau bangun tidak? Ayolah, jangan memukulku. Kalau kau ingin membersihkan kamar, apakah itu keinginanku?
Hah? Aku tidak pernah menyuruhmu membersihkannya. Aku tidak pernah Aku menyuruhmu membantu membersihkan membersihkannya. rumah. Kenapa kau banyak bicara seperti ini, hah? Aku mau ke kamar, mau memperbarui rencana kerja. Kau pakai sepatu yang sangat kotor masuk ke dalam rumah. Kenapa kau tidak menjaga kebersihan rumahmu? Sejak kau datang, aku terganggu. Aku beritahu padamu ya, jangan mengamal seperti itu terus. Biasanya aku tidak pernah melayani orang lain. Maksudku adalah rencana kerja kita bertiga digabung menjadi satu. Cobalah mengepost foto lomba makan leher bebek di internet dan dapatkan juaranya. Kemudian fotonya sebarkan ke toko yang menjual masakan bebek seluruh negeri untuk menarik perhatian pelanggan. Dan itu juga sekaligus bisa menarik daya beli pelanggan. Dan semakin banyak pelanggan. Mencapai target pemasaran, mencapai target aktivitas pemasaran yang paling besar. Apa? Itu kan keahlian kalian. Kalian katakan dengan sangat jelas. Oh iya, kalau aku dengar biaya promosi berikutnya lebih besar dari sekarang. Yang benar. Pelanggan juara 1-3 mendapatkan kesempatan membuat film dengan isian tawan. Yisian Tawan akan memakan biaya yang sangat besar itu. Proyek ini kau tahu sendiri kan, adalah proyek besar. Baru bisa sepadan dengan Cewei. Kamu mengerti? Masa tidak tahu? Lo dengar? Iya. Perencanaan Sudong Tang sudah aku kirimkan ke emailmu ya. Oh iya, baiklah. Kau ini. Ada apa? Kenapa kau buru-buru? Aku memang sedang terburu-buru. Kau malah di situ. Kau keterlaluan. Lihat bajuku. Hanya kena sedikit. Cuma kena sedikit katamu. Kau malam minggu kan tidak ada kencan. Kau cuci saja sendiri. Cengda Bai Hua. Aku bersumpah, kau akan sulit mendapatkan jodoh. Tidak mungkin. Aku pasti akan mendapatkan pacar yang cantik. Baiklah, kau bisa. Andaikan iya, pasti mendapatkan wanita yang lebih parah dari mulutmu. Benarkah? Hei, kau ini kenapa? Ada masalah dengan rekan kerja wanita? Rasakan. Aku tidak ada apa-apa, hanya mencarimu. Menyebalkan. Aku datang untuk menanyakan malam pertamamu. Bagaimana rasanya? Ikut aku. Masuk. Kau tidak bisa jaga mulutmu ya? Tidak apa-apa, mereka juga tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Anggap saja aku tidak sengaja membocorkannya, ya? Sekarang aku tidak percaya padamu. Aku peringatkan padamu. Aku akan membiarkan 100 wanita menciummu sampai mati. 100 wanita mendudukimu sampai mati. Kamu cari masalah? Aku akan mencium 100 wanita. Bisa kan? Aku tidak bercanda denganmu. Aku bersumpah. Malam pertama pernikahan Lau Ning-er. Wah, itu artinya Sao Jie sudah menikah? Seharusnya bukan. Mereka baru pacaran. Kemarin pindah tinggal bersama dia. Ya ampun. Aku sampai terkejut. Kalau dia sudah menikah, tandanya di perusahaan ini tinggal aku dan Zoufan yang belum menikah. Kapan ya aku menikah? Aku bersumpah, dengar ya. Jika aku menyebarkan berita kau dengan Jiang Chuer telah menikah, aku tidak akan mendapatkan jodoh. Sudah. Apa yang mau kau dengar? Aku kan tadi sudah bersumpah. Aku bertanya tentang malam pertama pernikahan. Katakan, bagaimana rasanya? Malam pertama pernikahan. Aku tidur di sofa. Tidak ada yang terjadi. Kau puas? Kau pasti bohong. Benarkah? Benar. Oh, Sao Jie. Dasar kau. Kau ini memalukan. Kau harus tegas padanya. Apakah dia tidak setuju? Kau harus tegas padanya. Lagi pula, kalian kan sudah menikah. Berarti kalian sah secara hukum. Kau tahu kan? Dalam hal ini, aku lebih menghargai pihak wanita. Yang benar saja kau. Kau tidak mempunyai kemampuan, cari alasan saja. Aku dapat melihatnya. Kalau istrimu itu sangat mengaturmu. Lihat saja nanti, kau akan ditinggalkan. Kau akan menyesal, dan kau akan begitu saja seumur hidupmu. Aku tidak akan merasa begitu. Dengarkan aku, berpisahlah dengan dia. Aku perkenalkan wanita kepadamu. Lihatlah, semuanya itu cantik-cantik sekali. Kau bisa lihat sendiri teman-temanku ini. Cantik-cantik semua. Kau tinggal pilih, nanti aku kenalkan ya. Tidak. Aku rasa tidak perlu. Aku merasa dia baik-baik saja.
Dia wanita yang teratur. Aku sangat tenang kalau dia berada di rumah. Kau merasa tenang, tapi belum tentu bahagia. Aku sangat mengenalmu. Walau ada wanita cantik, tapi tidak bisa disentuh, ha? Hai, apa kau bisa tidur? Lihat mataku dan katakan, bisakah kau tidur? Hah? Kenapa aku harus melihat matamu? Kau ini terlalu memaksa. Ini adalah cinta yang sebenarnya. Cinta sebenarnya. Baru beberapa hari kau sudah seperti itu. Kau sudah kena racun. Tunggu Chauvin kembali ya. Kami berdua akan memarahimu. Apakah masih ada urusan? Kalau tidak ada, sebaiknya kau keluar. Masih ada urusan. Aku sakit hati. Aku sakit hati untukmu. Hah? Aku akan keluar dan menghibur diri sendiri. Pikirkan baik-baik. Halo? Halo, aku besok mau pulang. Kau suruh si Osong menjemputku ya. Kalau kau ingin si Osong menjemputmu, langsung saja hubungi dia. Semudah itu kan? Iya, aku mau menanyakan masalahmu itu. Apa kau sudah menanyakan pacarmu? Aku sudah lupa. Iya, aku bisa menanyakan hal ini. Aku tahu. Begini saja, malam ini aku akan tanya padanya. Tenang saja. Astaga. Oh iya. Aku sudah bilang, Kak, malam ini aku akan tanya padanya. Aku, ibumu. Ibu? Malam ini kok ada acara? Kalau tidak, makan di rumah ya. Makan di rumah? Chiang Chuer, pindah dan tinggal di tempatmu ya? Iya. Kalian berencana akan melewati hari bersama? Bukannya kalian sudah setuju? Lantas, bagaimana menurutmu? Apanya yang bagaimana? Baru 3 hari. Iya, ibu tahu. Lalu bagaimana perasaanmu tentang dia? Dia baik. Mencuci baju, masak nasi, membersihkan rumah. Jadi dia bisa masak? Sayang, zaman sekarang sudah jarang ada wanita yang bisa masak sendiri. Iya, betul. Artinya wanita ini benar-benar baik ya? Ya, dia memang sedikit ada suka mengaturku. Mengatur itu hal yang biasa lah. Lihat hidupmu sekarang dan lihat lingkunganmu sekarang. Jika di dalam hidupmu ada seorang wanita yang mengaturmu, bukan merupakan hal yang buruk. Tapi kau sendiri harus punya prinsip. Tidak boleh semuanya mendengarkan dia. Iya, aku tahu. Kalau boleh tahu dalam hal apa dia mengaturmu? Hal besar seperti makan dan minum. Kalau hal kecil seperti membeli pakaian apa, cara berpakaian, apa saja diatur. Hah, hampir sama dengan ibumu. Hei, kau bilang apa? Ibu mengaturnya, ayah mengeluh. Yang seharusnya kau dengar, harus kau dengarkan. Di saat kau bersikap tegas, ya harus tegas. Dan tidak bisa mendengarkan semua omongan-omongan dia. Apalagi masalah membeli barang, kau harus punya prinsip. Pokoknya, tanya kepada ayah. Dan juga ibumu. Ya, baik-baik. Aku sudah tahu. Baiklah. Oh, makan apelnya. Sayang. Aku sudah pulang. Orang tuamu tidak mengatakan sesuatu tentang aku? Ada. Aku bilang kau bisa memasak. Mereka itu sangat senang. Mereka memuji-mujimu. Kau tidak bilang pada mereka, aku membuat rumahmu seperti hotel bintang 5. Iya, aku sudah bilang. Dan ayahku rasanya senang sekali. Benarkah? Sayang, aku mau tanya padamu. Yao Tian-Tian itu sebenarnya punya pacar tidak? Ada apa ini? Bukan. Bosku Chauvin ingin berkenalan dengannya. Bilang saja kalau ingin mendekatinya. Iya, benar. Ingin mendekatinya. Sudah punya pacar belum? Iya, harusnya punya. Tapi, Tian-Tian seharusnya boleh memiliki banyak pilihan. Apa bos kamu setuju dengan hal itu? Oh, aku akan tanyakan Chauvin. Apa benar Chauvin ingin mendekati dia? Apa maksudmu? Kau pikir aku apa? Aku akan bertanya padanya. Jodohkan saja mereka. Baiklah. Ya. Jangan lupa, ya. Chuer,
kau sudah pindah ke rumahnya? Ayah ada di mana? Ayahmu kerja shift malam. Pantesan ibu sangat senggang bisa menelpon Kau kau. pindah ke rumahnya, bagaimana rasanya? Iya, aku jadi tahu rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Apa maksudmu? Ibu, coba ibu lihat pria ini. Tidak menjaga kebersihan sama sekali. Mana ibu tahu? Pulang ke rumah, sepatu dan kaos kaki dilempar sembarangan. Setelah pakai toilet, tutup kloset tidak pernah diturunkan. Sama dengan ayahmu. Kebiasaan hidup tidak teratur. Setiap hari habis makan tidur, habis tidur makan lagi, lalu tiduran di sofa, bermain komputer. Kalau begitu terus tidak baik untuk kesehatan. Wah. Kau ini sudah mempunyai kelakuan seorang istri. Bukan, aku sedang mengajarinya. Apakah dia bisa memperbaiki hal itu, Bu? Baiklah, kita tidak membicarakan ini. Kita bicara yang serius. Apa yang ibu ajarkan sudah kau tanyakan? Mengenai apa? Meminta barang padanya. Ya ampun, aku baru pindah ke sini 3 hari, Bu. Sudah kau bilang? Sudah. Sudah aku bilang, sudah. Dia tidak mengambil keuntungan darimu? Tidak mungkin. 3 hari ini kami tidurnya terpisah. Tetapi kalian suami istri. Tidak bisa selalu seperti itu. Kalau suatu hari kalian berdua sudah berhubungan, maka kau minta apa saja akan dituruti. Ibu ini bicara apa? Semua demi kebaikanmu. Supaya kau tidak menderita. Pergi! Ada apa? Hei! Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Tadi aku dikagetkan oleh Ausa Huja. Sudah ya, aku tutup teleponnya. Kau ini kenapa tidak pakai baju? Tidak apa-apa. Di rumah sendiri, memangnya kenapa? Tapi di sini ada aku, kan? Ya, kau kan istriku. Tapi kita masih belum yang sebenarnya, masih dalam masa percobaan. Lain kali harus ingat ya, setelah mandi harus pakai baju. Aku ini tidak mengerti ya. Di rumah sendiri, kenapa aku tidak boleh bebas sedikit? Harus berpakaian rapi lah. Kau sudah cuci muka belum? Aku ini sudah mandi. Apa aku belum mencuci muka? Kau ini sudah memakai perawatan muka. Apa? Yang aku belikan padamu Belum. itu. Kenapa kau tidak memakainya? Aku tidak terbiasa. Sangat baik untuk kulit. Kau ini tidak mengerti. Tunggu sebentar. Cepat kemari. Sini. Pakai. Ayo pakai. Tutup matamu. Tidak mengenalkan muka untuk keluar. Jangan bicara. Nah, sekarang akan kuambil. Tutup matamu. Sini aku tepuk-tepuk dulu ya. Ini bisa membuat wajah menjadi kecil. Ingat ya, setiap hari harus ditepuk-tepuk. Nah. Apa-apaan kau? Cium sedikit. Bau apa ini? Bau apa ini? Hah? Aku makan bawang di tempat ibu. Kau sudah makan bawang? Saat mandi kau tidak gosok gigi ya? Bukannya aku mau makan lagi. Aku tidak tahan denganmu. Ya ampun, bau Apa sekali. yang kau lakukan? Ayo, bangun. Ada Ayo apa? sini. Ayo cepat. Kau ini. Ayo sini. Ini. Lain kali habis makan bawang harus sikat gigi. Kalau tercium orang lain bagaimana? Sudah selesai. Ini cuma beberapa biji. Sikat gigi itu harus 3 menit. Kau tidak tahu itu ya? Ini. Jangan tersedak. Coba aku cium dulu. Masih bau. Apa ususmu ini ada masalah? Nanti aku berikan ramuan ya. Aku akan mendengarkanmu. Apa? Ayo, Ih, cium apa? baiklah. Lain kali kau meminta menciumku, aku tidak mau. Hei, kenapa kau jadi marah begitu? Terima kasih. Sudah mau pulang ya? Oh ya, Cece. Kau sudah pulang ya? Sini. Apa kabar? Baguslah kalau kau sudah Sebentar. Hah? Kenapa? Ruanganku dulu sebentar. Ada apa? Aku mau bicara. Apa ada masalah? Masalah itu. Ada apa? Aku sudah membuka hati. Sudah masuk sana.
Ada apa ya? Ning-ar. Mereka berdua bisik-bisik apa ya? Kenapa sih kau itu selalu mau tahu saja urusan orang? Baiklah. Tas itu siapa yang memilikinya? Orang-orang kaya yang memiliki tas itu. Sekarang kita tidak boleh banyak pamer, ya kan? Kau pakai tas itu saja sudah bagus. Memang tas itu tidak bagus. Pokoknya aku mau tas itu. Tas itu? Kau sudah punya berapa tas? Hah? Kemarin aku sudah belikan kau Chanel. Apa bagusnya tas itu? Hah? Kau mau membuka toko? Wanita memang punya tas banyak. Lagi pula kalau aku memakai pakaian bagus, bukankah kau yang bangga? Tapi tas itu sangat mahal. Aku tidak peduli. Aku tetap mau beli. Dengarkan dulu. Dengar. 2 hari lagi, Lowang mau ke Hong Kong. Aku akan meminta mereka belikan tas untukmu. Bagaimana? Kau mau kan? Tidak bisa. Aku mau tas itu. Aku akan telepon dulu ya. Halo? Oh, sedang rapat dengan pimpinan. Hah? Aku tahu. Hah? Ya, malam aku akan pulang. Baiklah. Iya. Baik, begitu saja. Telepon dari siapa? Dari pimpinan. Kue Piau, aku berikan satu kesempatan lagi. Telepon dari siapa? Benar, dari pimpinan. Tadi itu dari bos Lau. Nah, kalau kau tidak percaya, lihat saja. Sudahlah sayang, jangan marah-marah terus. Ada apa denganmu? Kenapa kau tidak percaya padaku? Hah? Sayang, kau masih tidak percaya pada aku ya? Hah? Apakah aku harus loncat dari sini? Ya sudah. Aku akan lompat. Lompat saja. Beli tas saja ya. Hah? Setelah membeli tas, kau jangan marah-marah lagi ya. Ayolah.你远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废。只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪来做自己的伤悲。不想让你看见我眼中的狼狈，你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废。只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪来做自己的伤悲。只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。